Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajrin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pertanyaan dari kalian. Ini tentang integral, masih tentang integral ya. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah ini kita bacakan dulu. Jika A dan B memenuhi persamaan integral dari M sampai M plus 3 dari integrannya adalah M kuadrat plus M. Nah ini diturunkan terhadap K ya, sama dengan negatif 6, maka nilai dari 2A kuadrat tambah B kuadrat tambah sama dengan. Oke, yang diperhatikan di sini adalah A dan B-nya itu merupakan solusi dari persamaan ini, gitu ya. Jadi nanti kita punya bentuk lah, gitu ya. Sehingga A dan B itu adalah penyelesaian atau solusi atau akar dari bentuk persamaan si M-nya. Kayak fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat. Nanti kan teman-teman punya nilai dari X1 dan X2 dengan menggunakan rumus ABC ataupun teknik lainnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan langsung aja. Oke. Nah, ingat teman-teman ya, kalau di turunan itu harus diperhatikan apa sih yang diturunkan, yang diintegralkan gitu ya. Apa sih yang diintegralkan dalam integral ini? Nanti teman-teman bisa dilihat di sini. Nah, ternyata yang diintegralkan adalah K gitu ya. Berarti tidak berhubungan nih dengan M, sehingga lebih gampang. Jadi maksudnya adalah nanti M ini adalah sebuah variabel, sebuah konstanta dalam ini ya, dalam apa sih namanya itu, hal integral ini, gitu ya. Jadi tidak masuk dalam sebuah integral gitu. Jadi ya ini 1 gitu ya. Dan ini adalah konstanta M kuadrat plus M. Ini sama dengan 6, negatif 6 masih tetap. Nah, sekarang integral dari 1 itu berapa? Integral dari 1 ya berarti jawabannya adalah ya K. Kenapa? Nah, teman-teman di sini aku juga mengasumsikan sudah mempelajari tentang integral ya. Kenapa? Karena integral dari sebuah konstanta itu pasti hasilnya adalah variabel yang akan diintegralkan. Misalkan integral dari 1 terhadap variabel db ya. Ya jawabannya B dong ya. Gitu ya, B plus C. C-nya konstanta. Nah, ini yang aku maksud. Jadi integral dari 1 ini 1 ya. Ini 1 nih. Integral dari 1 ya berarti K karena diintegralkan terhadap K. Tapi nanti si K-nya itu punya batas atas dan batas bawah. Karena ya ini integral tentu, teman-teman ya. Ada punya batas bawah dan juga punya batas atas. Oke, bentar ya. Jadi nanti yang atas M tambah 3 dikurangi M. Sederhananya kayak gitu ya. Yang bawahnya M, yang atasnya M plus 3. Nah, ini masukin ke K-nya masing-masing ya. Oke, nah ini ya. Masukkan ke K-nya. K yang pertama M plus 3, berarti masukkan M plus 3. Nah, nanti dikurangi dengan yang bawahnya. Ganti K-nya menjadi M, ya. Berarti dikurangi M. Oke, dapat. Nah, ini sama dengan M kurang M, ya 0. Terus sisanya 3, berarti 3 dikali M kuadrat plus M. Sama dengan berapa? Ya ini, negatif 6 ya. Oke. Sekarang 3-nya bisa pindah ke kanan menjadi pembagian. Sehingga hasilnya M kuadrat ditambah M sama dengan negatif 2 ya. Karena 6 dibagi 3, 2. Sekarang negatif 2-nya kita pindahkan ke kiri. Jadilah dapat M kuadrat plus M plus 2. Nah, ini teman-teman silakan menggunakan rumus ABC atau faktor ya. Tapi di sini aku pakai faktor. Bentar.
2A kuadrat. Nggak bisa ya. Oh, oke, nggak bisa ya. Ini faktornya itu imajiner. Nah, jadi solusi dari yang dimaksud ini adalah ya A dan B. Jadi kalau teman-teman menyelesaikan fungsi ini dengan rumus ABC, nanti dapat A dan B-nya itu kayak gimana. Tapi di sini aku bakal pakai rumus Pieta. Ya. Jadi rumus Pieta itu mengatakan penjumlahan akar-akarnya ya dalam hal ini A dan B ya di sini ya. A dan B memenuhi yang ini ya. Penjumlahan akar-akarnya adalah sama dengan konstanta negatif konstanta dibagi 1 ya. Berarti negatif 2 dibagi 1. Satunya di mana? Satunya di koefisien dari M kuadrat. Ya, dapatlah negatif 2. Terus perkalian dari akar-akarnya adalah A kali B. Apa? Ya ini ya. Apa sih namanya tuh? Negatif. Bentar. Oh, salah. Negatif B, ini di sini B ya. Berarti 1, negatif 1 ya di sini ya. Haruslah negatif 1 per 1. Dapatlah negatif 1. Terus A kali B-nya adalah C per A. C-nya ini ya, konstanta. Dibagi 1, ya tetap 2 ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa sih nilai dari ini. Oke, kita langsung aja tentukan nilai dari itu ya. Dari sini kita bisa melihat, bisa melihat polanya sih. A kuadrat tambah A. Oke, kita akan pecah menjadi 2. Ini kan 2A kuadrat kan berarti A kuadrat ditambah A kuadrat ya. Terus ditambah B kuadrat, kita samakan dulu. Terus yang A kuadratnya kita gabung dengan B kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, ditambah A kuadrat, kita tinggal balik aja ya. Pakai asosiatif boleh. Komutatif juga boleh. Nah, bagian yang dipisahkan ini kita akan manipulasi. Supaya apa? Supaya kita bisa menemukan bentuk A tambah B. Ya. Kan A kuadrat plus B kuadrat itu kan sama dengan A plus B kuadrat. Ya, karena A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini ada A kuadrat dan B kuadrat. Tetapi tidak ada 2AB. Berarti ya, karena tidak ada 2AB berarti kita tinggal kurangi aja. Dikurangi 2AB. Tetap yang ininya A kuadrat plus A. Selanjutnya dapat nih A tambah B kan sama dengan negatif 1. Masukin negatif 1 pangkat 2. Terus ini ada negatif 2AB. AB-nya adalah 2. Berarti 2 dikali 2. 2 dikali 2. Ditambah bentar. Dikurangi. Oke, gak masalah. Ditambah A kuadrat ditambah A. Dapat negatif 1 dikuadratin ya 1. Dikurangi 4. Terus ya ini yang kita harus tahu itu adalah A kuadrat ditambah A-nya berapa. Oke, sekarang kita akan menentukan nilai dari A kuadrat tambah A-nya. 1 kurang 4 itu negatif 3 ditambah A kuadrat ditambah A. Nah, teman-teman, kalau misalkan ini kenapa sih tiba-tiba ada 2AB? Ya, kita kan ingin memanipulasi A kuadrat tambah B kuadrat menjadi A tambah B supaya kita bisa menyambungkan dengan yang ini. Tiba-tiba ada 2AB, negatif 2AB dari sini. Ya, mungkin teman-teman ada yang mengerti ya. Nah, jadi kalau A ditambah B kuadrat kan kita tahu nih. Ini masing-masing kita kuadratin jadinya A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, nanti yang duanya kita kaliin, keduanya 2 kali A kali B ya, plus 2AB. Nah, ini 2AB-nya itu dari sini. Tapi kenapa di sini negatif, tapi di sininya positif? Ya tadi, karena yang kita cari adalah bentuk ini ya supaya tidak merubah bentuk aljabarnya.
Jadi yang 2AB-nya kita pindahin ke kiri. Gitu ya. Karena pindah ke kiri jadinya negatif dong, karena tadinya positif. Kayak gitu. Dapatlah negatif 2AB. Nah, dapatlah ini. Yang ditulis di bawah ini ya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita akan menentukan A kuadrat plus A. Oke, kita lihat ya. Oke, teman-teman ya, kita lihat. Di rumus beta, itu kita punya A tambah B sama dengan negatif 1. A ditambah B sama dengan negatif 1. Kita ingin menentukan nilai A-nya semua ya. Berarti ya kita akan mensubstitusikan nilai B-nya. Sehingga nilai B-nya itu akan menjadi sebuah nilai A. Nah, B yang di sini kita substitusikan ke rumus yang AB ini. AB. Nah, terus teman-teman, kalau ada yang bertanya di mana ini, di mana sih rumus ini? Nah, teman-teman bisa baca di Google ya, ada yang namanya Pieta teorem ya, atau rumus Pieta lah, lebih gampangnya ya, rumus Pieta. Nanti teman-teman dapat nih bentuk kayak gini, gitu ya. Ini sama dengan AB sama dengan 2 ya. Kita ganti B-nya dengan yang di atas ini. B sama dengan negatif 1 dikurangi A. Sehingga A dikali ini, gitu ya, sama dengan 2. Kita kaliin, A dikali negatif 1 dapat negatif A. Ya, terus A dikali negatif A, dapatlah negatif A kuadrat. Sama dengan 2. Gitu ya. Terus, karena yang akan kita cari adalah A kuadrat plus A, sedangkan di sini ini hampir mirip, teman-teman ya. Hampir mirip bentuknya, tapi dia negatif semua. Ya, berarti kita tinggal kaliin negatif kedua ruas. Yang kiri kita kali negatif, yang ini ya. Berarti jadi positif semua. Dapatlah A ditambah A kuadrat. Berarti yang kanan juga harus dikali negatif 2. Nah, ini bentuk yang ini, A kuadrat sama A dengan A ditambah A kuadrat itu sama. Jadi, bisa diganti dengan negatif 2. Sehingga jawabannya adalah sama dengan negatif 3 ditambah ini ya, negatif 2. Dapatlah negatif 3 dikurangi 2, itu negatif 5. Gitu teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah negatif 5. Oke, mungkin teman-teman untuk video kali ini, jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.